Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, Magister Sains. Yang terhormat Bapak Dr. Romi Faisal Mustopa, Magister Pendidikan, dan Bapak Diki Muhammad Syaidir, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai penelitian kualitatif, yaitu studi kasus, historis, dan teori dasar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Rini Sriharyati, selaku moderator dan pemateri pertama. Kemudian yang kedua ada Tia Aliani Lestari sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Mira Rosa Sintiawati sebagai pemateri ketiga. Baik, mungkin langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai studi kasus atau case study research. Untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari studi kasus. Nah, studi kasus ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari frase case study, di mana terdiri dari dua kata, yaitu case dan study. Case artinya suatu kejadian, serangkaian kenyataan-kenyataan, atau perihal yang sedang diteliti atau diperiksa. Sedangkan study yaitu serangkaian kegiatan untuk mempelajari sesuatu. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan penelitian studi kasus? Nah, penelitian studi kasus merupakan pendekatan serbaguna untuk penelitian dalam ilmu sosial dan perilaku. Studi kasus terdiri dari penyelidikan terperinci ke dalam entitas atau unit terbatas, di mana peneliti memeriksa masalah yang relevan atau mengungkapkan fenomena melalui proses pemeriksaan entitas dalam konteks sosial dan budayanya. Peneliti studi kasus telah melakukan studi dalam disiplin tradisional seperti antropologi, ekonomi, sejarah, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Studi kasus juga muncul di berbagai bidang seperti kedokteran, hukum, keperawatan, bisnis, administrasi, kebijakan publik, pekerja sosial, dan pendidikan. Studi kasus dapat digunakan sebagai bagian dari studi yang lebih besar atau sebagai desain yang berdiri sendiri. Penelitian studi kasus dapat dianggap sebagai metode untuk penyelidikan atau evaluasi atas entitas, program atau sistem yang terikat. Studi kasus dapat terdiri dari lebih dari satu entitas, yaitu unit atau benda, atau beberapa kasus dalam satu entitas. Tetapi harus berhati-hati untuk membatasi jumlah kasus untuk memungkinkan analisis dan deskripsi mendalam dari setiap kasus. Adapun karakteristik dari studi kasus ini yaitu yang pertama, studi kasus digambarkan sebagai suatu penelitian yang bersifat tertentu, deskriptif, dan heuristis. Yang kedua, merupakan partikulasi, yang artinya difokuskan pada fenomena tertentu seperti situasi atau peristiwa. Yang ketiga yaitu studi kasus difokuskan pada mempelajari sistem atau unit studi terbatas. Yang keempat, penelitian studi kasus adalah akun naratif yang memberikan wawasan baru kepada peneliti dan pembaca studi kasus tentang keadaan dan jenis hubungan yang ada di antara peserta dalam penelitian ini. Yang terakhir, peneliti studi kasus juga dapat dicirikan oleh orientasi disipliner yang dibawa peneliti ke studi kasus. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dari studi kasus. Nah, terdapat 3 jenis dari
studi kasus. Yang pertama ada studi kasus intrinsik, di mana peneliti terutama tertarik untuk memahami individu atau situasi tertentu. Peneliti menjelaskan secara rinci hal-hal khusus dari sebuah kasus untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Nah, contohnya seorang peneliti dapat mempelajari siswa tertentu untuk mengetahui mengapa siswa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, yang kedua ada studi kasus instrumental. Nah, di mana peneliti tertarik untuk memahami sesuatu yang lebih dari sekedar kasus tertentu. Peneliti tertarik untuk mempelajari kasus tertentu hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, tujuan dari penelitian dalam studi semacam ini yaitu lebih global dan kurang fokus pada individu, acara, program, atau sekolah tertentu yang dipelajari. Nah, yang ketiga ada multiple atau kolektif kasus, di mana seorang peneliti mempelajari banyak kasus pada saat yang sama sebagai bagian dari studi keseluruhan. Misalnya, seorang peneliti mungkin memilih beberapa kasus untuk dipelajari karena dia tertarik pada efek pengaruh utama anak-anak penyandang disabilitas ke dalam kelas reguler. Nah, di samping mempelajari hasil semacam itu, hanya dalam satu kelas, peneliti mempelajari dampaknya juga di sejumlah ruang kelas yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya, kapan menggunakan penelitian studi kasus ini? Nah, seperti pada pendekatan penelitian kualitatif lainnya, penelitian studi kasus ini memungkinkan seorang peneliti untuk mempelajari fenomena yang tidak dengan mudah atau tepat dipelajari oleh metode penelitian lain. Metode penelitian studi kasus sesuai dengan keinginan peneliti untuk menjawab pertanyaan deskriptif. Misalnya, apa yang terjadi, atau pertanyaan penjelasan, misalnya bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Contohnya, ketika memulai penyelidikan tentang proses perubahan di distrik sekolah dengan berfokus pada pertanyaan penjelasan, yaitu bagaimana pegawai kantor pusat, kepala sekolah, dan guru mengelola dan mengatasi berbagai inovasi. Terkait erat dengan pertanyaan ini adalah pertanyaan deskriptif, yaitu apa yang terjadi dalam proses mengelola dan mengatasi berbagai inovasi. Kemudian, penelitian studi kasus juga merupakan pilihan metode penelitian yang tepat jika peneliti tertarik untuk mempelajari prosesnya. Studi kasus berguna saat mendeskripsikan konteks tadi dan sejauh mana program atau inovasi tertentu telah diimplementasikan. Mereka juga berguna bagi peneliti yang tertarik untuk memberikan penjelasan kausal, seperti mendeskripsikan proses di mana inovasi tertentu memiliki efek tertentu pada peserta dalam pengaturan. Misalnya, yaitu ingin mendeskripsikan proses perubahan di tempat kerja di distrik sekolah dan memberikan penjelasan tentang hasil penelitian. Nah, oleh karena itu, akun studi kasus memberikan deskripsi yang kaya tentang bagaimana personel kantor pusat, kepala sekolah, dan guru dalam mengelola dan mengatasi berbagai inovasi serta pernyataan strategi yang digunakan dalam proses tersebut. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pada penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu ada pemilihan kasus. Nah, pada tahap pertama ini, peneliti harus yakin bahwa dia akan memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari body of knowledge-nya, bidang yang dipelajari. Dalam pemilihan kasus hendaknya dilakukan secara purposif dan bukan secara rambang. Kasus dapat dipilih oleh peneliti dengan menjadikan objek orang, lingkungan, program, proses, dan masyarakat atau unit sosial. Ukuran kompleksitas objek studi kasus haruslah masuk akal sehingga dapat diselesaikan dengan batas waktu dan sumber-sumber yang tersedia. Nah, kemudian yang kedua ada pembacaan literatur. Setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya. Dapat berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil penelitian terdahulu, buku, surat kabar yang terkait dengan kasus tersebut. Kemudian ada perumusan masalah penelitian.
Nah, langkah ini sangat penting dalam setiap penelitian ilmiah, di mana merumuskan fokus dan masalah. Fokus penelitian perlu dibuat agar peneliti bisa berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian. Nah, yang selanjutnya ada pengumpulan data, di mana terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, tetapi yang lebih sering dipakai dalam penelitian kasus yaitu adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Peneliti sendiri merupakan instrumen kunci, sehingga dia sendiri yang dapat mengukur ketepatan dan ketercukupan data serta kapan pengumpulan data harus berakhir. Dan dia sendiri pula yang menentukan informan yang tepat untuk diwawancarai, kapan dan di mana wawancara dilakukan. Selanjutnya ada penyempurnaan data. Data yang telah terkumpul perlu disempurnakan. Nah, bagaimana cara peneliti mengetahui datanya kurang atau belum sempurna? Nah, caranya ialah dengan membaca keseluruhan data dengan merujuk ke rumusan masalah yang diajukan. Jika rumusan masalah diyakini dapat dijawab dengan data yang tersedia, maka data dianggap sempurna. Sebaliknya, jika belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, data dianggap belum lengkap, sehingga peneliti wajib kembali ke lapangan untuk melengkapi data dengan bertemu informan lagi. Nah, kemudian ada pengolahan data. Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandingan coding, dan mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis. Nah, kemudian ada analisis data. Setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi maupun gambar, foto, catatan harian, subjek, dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data. Analisis data, studi kasus, dan penelitian kualitatif pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh peneliti sendiri, bukan oleh pembimbing, teman, atau melalui jasa orang lain. Sebab peneliti di sini sebagai instrumen kunci. Hanya peneliti sendiri yang tahu secara mendalam semua masalah yang diteliti. Analisis data merupakan tahap paling penting dari setiap penelitian dan sekaligus paling sulit, sebab dari tahap ini akan diperoleh informasi penting berupa temuan penelitian. Kegagalan analisis data berarti kegagalan penelitian secara keseluruhan. Kemampuan analisis data sangat ditentukan oleh keluasaan wawasan teoritik peneliti pada bidang yang diteliti, pengalaman penelitian, bimbingan dosen, dan minat yang kuat peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Proses analisis data. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Nah, kemudian ada dialog teoritik. Untuk melahirkan temuan konseptual berupa tesis statement, setelah pertanyaan penelitian terjawab, peneliti studi kasus, khususnya calon magister dan lebih-lebih doktor, melakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan dialog temuan tersebut dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka, sehingga bagian kajian pustaka bukan sekedar ornamen belaka. Tahap ini disebut dialog teoritik. Nah, kemudian ada triangulasi temuan atau bisa disebut konfirmabilitas. Nah, hal ini agar temuan tidak dianggap biasa, peneliti perlu melakukan triangulasi temuan atau sering disebut sebagai konfirmabilitas, yakni dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai. Nah, kemudian ada simpulan hasil penelitian. Kesalahan umum yang sering terjadi pada bagian ini ialah peneliti mengulang atau meringkas apa yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, tetapi membuat sintesis dari semua yang telah dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini peneliti mencantumkan implikasi teoritik. Dan yang terakhir ada laporan penelitian. Langkah paling akhir kegiatan penelitian ialah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bahasa tulis untuk kepentingan umum.
Ada beberapa versi mengenai laporan penelitian, tetapi secara umum terdapat 3 syarat agar laporan penelitian dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah, yaitu objektif, sistematik, dan mengikuti metode ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu desain penelitian studi kasus. Proses perancangan proyek penelitian studi kasus memiliki banyak kesamaan fitur desain dari pendekatan kualitatif lainnya yang telah dibahas. Nah, seperti desain penelitian kualitatif lainnya, desain penelitian studi kasus yang baik mencakup pernyataan tujuan penelitian, penelitian awal, pertanyaan, tinjauan literatur terkait, dan alasan pemilihan kasus. Nah, secara khusus peneliti studi kasus harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan pertanyaan penelitian. Nah, di mana langkah ini mungkin merupakan langkah terpenting yang diambil dalam proses penelitian studi kasus. Seperti halnya dengan semua penelitian, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti akan menentukan kesesuaian metode penelitian. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentukan kasus yang diteliti. Nah, langkah ini mirip dengan pendekatan penelitian lain di mana peneliti mendefinisikan variabel yang diteliti. Yang ketiga yaitu tentukan peran pengembangan teori dalam pemilihan kasus. Nah, langkah dalam proses desain ini melibatkan memutuskan apakah akan menggunakan pengembangan teori atau tidak untuk memilih kasus. Nah, tidak ada peneliti yang atheoretical dan peneliti studi kasus harus menjelaskan kerangka teori atau konseptual yang mendukung pemilihan partisipan. Nah, kemudian ada tentukan kerangka teori dan konseptual dari studi kasus. Tidak ada peneliti, terlepas dari orientasi disipliner, memasuki setting penelitian sebagai tabula rasa, tidak terbebani oleh praduga tentang fenomena yang ingin dia pahami. Teori dapat didefinisikan sebagai sekumpulan proporsi formal atau aksioma yang menjelaskan bagaimana beberapa bagian beroperasi. Nah, kemudian ada yang terakhir ada tentukan apakah studi kasus tunggal atau studi kasus ganda atau studi kasus kolektif sesuai. Keputusan tentang jumlah kasus yang akan dipelajari tidak boleh terkait dengan anggapan yang terbentuk sebelumnya bahwa lebih banyak pasti lebih baik. Pembahasan selanjutnya itu mengenai pemilihan sampel dalam penelitian studi kasus. Nah, sampling kualitatif adalah proses pemilihan sejumlah kecil individu untuk penelitian sedemikian rupa, sehingga individu yang dipilih akan membantu peneliti memahami fenomena yang sedang diteliti. Nah, dalam penelitian studi kasus, peneliti bertugas memilih unit analisis. Unit analisis peneliti pendidikan contohnya dapat berupa anak-anak, kelas anak-anak, atau seluruh distrik sekolah. Nah, bergantung pada pertanyaan penelitian. Nah, dalam penelitian studi kasus, bentuk pengambilan sampel yang paling umum adalah pengambilan sampel dengan tujuan berdasarkan asumsi bahwa penyelidik ingin menemukan, memahami, dan memperoleh wawasan dan oleh karena itu harus memilih sampel yang paling dapat dipelajari. Nah, teknik sampling yang biasa digunakan yaitu snowball sampling dan purposive sampling. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, studi kasus ini adalah metode penelitian yang menggunakan multisumber, antara lain menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara mendalam, di mana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali. Yang kedua yaitu teknik observasi. Observasi ini merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu. Nah, dalam penelitian studi kasus ini, bentuk observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, di mana merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
informan. Kemudian ada studi dokumen, di mana merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu bisa autobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, clipping, dokumen pemerintahan atau swasta, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu analisis data. Peran analitik dari peneliti adalah untuk secara sistematis meninjau data yang sudah ditemukan. Nah, analisis data memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama, reduksi data, merupakan proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang sudah ditemukan. Kemudian penyajian data. Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Kemudian penyimpulan atau verifikasi. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Nah, teknik yang digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota. Selanjutnya yaitu kelebihan dari penelitian studi kasus. Nah, yang pertama, studi kasus mampu mengungkapkan hal-hal yang spesifik, unik, dan hal-hal yang amat mendetail yang tidak dapat diungkap oleh studi yang lain. Studi kasus mampu mengungkap makna di balik fenomena dalam kondisi apa adanya atau natural. Nah, yang kedua, studi kasus tidak sekedar memberi laporan faktual, tetapi juga memberi nuansa, suasana kebatinan, dan pikiran-pikiran yang berkembang dalam kasus yang menjadi bahan studi yang tidak dapat ditangkap oleh peneliti kuantitatif yang sangat ketat. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kelemahan studi kasus. Dari kacamata peneliti kuantitatif, studi kasus dipersoalkan dari segi validitas, reliabilitas, dan generalisasi. Namun, studi kasus yang sifatnya unik dan kualitatif tidak dapat diukur dengan parameter yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk mencari generalisasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Dilanjutkan ke pemateri yang selanjutnya. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang historis research atau penelitian sejarah. Selanjutnya ada definisi dari historis research atau penelitian sejarah. Historis research atau penelitian sejarah yaitu penelitian yang menganalisis dokumen dan artefak atau menggunakan wawancara dengan saksi mata untuk mendapatkan wawasan tentang peristiwa di masa lalu. Keberhasilan penelitian sejarah bergantung pada keakuratan dan kelengkapan sumber materinya. Peneliti juga harus memastikan keaslian dokumen yang digunakan, serta keabsahan isinya. Beberapa aspek di masa lalu dapat dipelajari dengan membaca dokumen periode, memeriksa relik, atau dengan mewawancarai individu yang hidup pada masa itu. Kemudian dilakukan upaya untuk merekonstruksi apa yang terjadi selama waktu itu, selengkap dan seakurat mungkin. Dan biasanya untuk menjelaskan mengapa hal itu terjadi, meskipun hal itu tidak akan pernah sepenuhnya dicapai karena informasi dari masa lalu itu selalu tidak lengkap. Atau dalam definisi lain, penelitian sejarah yaitu pengumpulan dan evaluasi data yang sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan dengan demikian memahami tindakan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian sejarah. Yang pertama, untuk membuat orang sadar tentang apa yang telah terjadi di masa lalu,
sehingga mereka dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan di masa lalu. Seorang peneliti mungkin tertarik, misalnya, dalam menyelidiki mengapa modifikasi kurikulum tertentu seperti kurikulum bahasa Inggris berorientasi inquiry baru berhasil di beberapa distrik sekolah, tetapi tidak di distrik lain. Yang kedua, untuk mempelajari bagaimana hal-hal dilakukan di masa lalu, untuk melihat apakah hal itu dapat diterapkan untuk masalah dan kekhawatiran saat ini. Misalnya, seringkali melihat ke masa lalu untuk melihat apakah suatu inovasi yang diusulkan telah dicoba sebelumnya. Terkadang, sebuah ide juga yang diajukan sebagai inovasi radikal tidaklah sepenuhnya baru. Yang ketiga, untuk membantu dalam memprediksi. Jika ide atau pendekatan tertentu telah dicoba sebelumnya, bahkan dalam keadaan yang agak berbeda, hasil dari masa lalu mungkin menawarkan beberapa ide kepada pembuat tentang bagaimana rencana saat ini akan berubah. Jadi, misalnya, jika laboratorium bahasa terbukti efektif atau sebaliknya di distrik sekolah tertentu di masa lalu, distrik yang mempertimbangkan penggunaannya akan memiliki bukti yang menjadi dasar untuk keputusannya sendiri. Yang keempat, untuk menguji hipotesis tentang hubungan atau tren. Banyak peneliti yang tidak berpengalaman cenderung menganggap penelitian sejarah bersifat deskriptif murni. Namun, ketika dirancang dengan baik dan dilaksanakan dengan hati-hati, penelitian sejarah dapat mengarah pada konfirmasi atau penolakan hipotesis relasional juga. Berikut adalah beberapa contoh hipotesis yang cocok untuk penelitian sejarah. Yang pertama, ada pada awal tahun 1900-an, sebagian besar guru perempuan berasal dari kelas menengah ke atas, tetapi sebagian besar guru laki-laki tidak. Yang kedua, perubahan kurikulum yang tidak melibatkan perencanaan ekstensif dan partisipasi oleh guru yang terlibat biasanya gagal. Contoh yang ketiga, buku teks studi sosial abad ke-19 menunjukkan peningkatan referensi pada kontribusi wanita pada budaya Amerika Serikat dari tahun 1800 hingga 1900. Dan yang terakhir, guru sekolah menengah telah menikmati prestise yang lebih besar daripada guru sekolah dasar sejak 1940. Dan tujuan penelitian sejarah yang terakhir yaitu untuk memahami praktik dan kebijakan pendidikan saat ini secara lebih lengkap. Banyak praktik pendidikan saat ini bukanlah hal baru. Pendidikan karakter, pengajaran inquiry, ruang kelas terbuka, penekanan pada dasar-dasar pengajaran Socrates, penggunaan studi kasus, instruksi individual, pengajaran tim, dan pengajaran laboratorium hanyalah beberapa dari banyak ide yang muncul kembali dari waktu ke waktu sebagai keselamatan untuk pendidikan. Selanjutnya, ada jenis-jenis pertanyaan yang dicari melalui penelitian sejarah. Meskipun penelitian sejarah berfokus pada masa lalu, jenis pertanyaan yang cocok untuk penelitian sejarah cukup bervariasi. Berikut ada beberapa contohnya. Yang pertama, bagaimana siswa dididik di selatan selama Perang Saudara? Yang kedua, ada beberapa banyak tagihan yang berhubungan dengan pendidikan yang disahkan selama masa kepresidenan Lyndon B. Johnson dan apa tujuan utama dari tagihan tersebut. Yang ketiga, ada seperti apa instruksi di kelas 4 100 tahun yang lalu. Yang kelima, ada bagaimana kondisi kerja guru berubah sejak 1900. Dan ada contoh lainnya, seperti apa masalah disiplin utama di sekolah pada tahun 1940 dibandingkan dengan saat ini?
Selanjutnya ada masalah pendidikan apa yang dianggap masyarakat umum paling penting selama 20 tahun terakhir. Selanjutnya, bagaimana gagasan John Dewey memengaruhi praktik pendidikan saat ini. Selanjutnya, bagaimana feminis berkontribusi pada pendidikan. Selanjutnya, bagaimana kelompok minoritas atau mereka yang cacat fisik diperlakukan di sekolah umum kita selama abad ke-20. Selanjutnya, bagaimana kebijakan dan praktik administrator sekolah di tahun-tahun awal abad ke-20 berbeda dengan yang sekarang. Dan terakhir ada contohnya, yaitu apa peran pemerintah federal dalam pendidikan. Selanjutnya, ada langkah-langkah yang terlibat dalam penelitian sejarah. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, menemukan sumber informasi historis yang relevan. Yang ketiga, meringkas informasi yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Dan yang terakhir ada mengevaluasi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber. Langkah yang pertama yang terlibat dalam penelitian sejarah yaitu mendefinisikan masalah. Dalam pengertian yang paling sederhana, tujuan studi sejarah dalam pendidikan adalah untuk mendeskripsikan secara jelas dan akurat beberapa aspek masa lalu yang berkaitan dengan pendidikan atau persekolahan. Bagaimanapun, para peneliti sejarah bertujuan untuk melakukan lebih dari sekedar mendeskripsikan. Mereka ingin melampaui deskripsi untuk mengklarifikasi dan menjelaskan, kadang-kadang untuk mengoreksi. Seperti ketika seorang peneliti menemukan laporan sebelumnya dari suatu tindakan atau peristiwa menjadi salah. Oleh karena itu, masalah penelitian sejarah diidentifikasi dengan cara yang sama seperti masalah yang dipelajari. Seperti masalah penelitian lainnya, masalah tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, dapat dikelola, memiliki alasan yang dapat dipertahankan, dan jika sesuai, menyelidiki hubungan yang dihipotesiskan di antara variabel. Perhatian yang agak unik untuk penelitian sejarah adalah bahwa suatu masalah dapat dipilih untuk studi yang datanya tidak mencukupi. Seringkali data penting yang menarik seperti jenis dokumen tertentu seperti buku harian atau peta dari periode tertentu tidak dapat ditemukan dalam penelitian sejarah. Akibatnya, lebih baik untuk mempelajari secara mendalam masalah yang didefinisikan dengan baik, yang mungkin lebih sempit daripada yang diinginkan, daripada mengejar masalah yang dinyatakan lebih luas, yang tidak dapat didefinisikan secara tajam atau diselesaikan sepenuhnya. Ada beberapa contoh studi sejarah yang telah diterbitkan. Yang pertama, proses sekolah di kelas 1, 2 sampel yang terpisah 1 dekade. Yang kedua, tingkat kelangsungan hidup guru di Louis tahun 1969 sampai 1982. Yang ketiga, guru wanita di perbatasan. Yang keempat, Origins of the Modern Social Studies. Yang keempat, Missing the Mark, Intelligence Testing di Los Angeles Public School tahun 1922 sampai 1932. Selanjutnya, Response of American Indian Children to Presbyterian Schooling in the 19th Century and Analysis through Missionary Research tahun 1960 dan Transformasi Budaya Kampus. Langkah yang terlibat selanjutnya dalam penelitian sejarah yaitu menemukan sumber yang relevan. Setelah seorang peneliti memutuskan masalah atau pertanyaan yang ingin ia selidiki, pencarian sumber dimulai.
hampir semua hal yang telah dituliskan dalam beberapa bentuk atau lainnya, dan hampir setiap objek yang dapat dibayangkan merupakan sumber potensial untuk penelitian sejarah. Secara umum, bagaimanapun, bahan sumber sejarah dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori dasar. Yang pertama ada dokumen. Dokumen adalah bahan tertulis atau cetakan yang telah diproduksi dalam beberapa bentuk. Yang kedua ada catatan numerik. Catatan tersebut mencakup semua jenis data numerik dalam bentuk cetakan, nilai ujian, angka kehadiran, laporan sensus, anggaran sekolah, dan sejenisnya. Yang ketiga ada pernyataan lisan. Sumber informasi berharga lainnya bagi peneliti sejarah adalah pernyataan yang dibuat orang secara lisan. Dan yang terakhir ada relik. Relik yaitu benda apapun yang karakteristik fisik atau visualnya dapat memberikan beberapa informasi tentang di masa lalu. Selanjutnya, dalam menemukan sumber relevan, ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau sumber utama adalah sumber yang disiapkan oleh individu yang menjadi peserta atau saksi langsung peristiwa yang dijelaskan. Contohnya yaitu kisah seorang guru abad ke-19 tentang bagaimana rasanya tinggal dengan keluarga di perbatasan. Selanjutnya ada sumber sekunder. Sumber sekunder yaitu dokumen yang disiapkan oleh seseorang yang bukan merupakan saksi langsung dari acara atau di masa lalu, tetapi siapa yang memperoleh uraiannya tentang acara tersebut dari orang lain. Contohnya, entri ensiklopedia yang menjelaskan berbagai jenis penelitian pendidikan yang dilakukan selama periode 10 tahun. Langkah yang terlibat selanjutnya yaitu meringkas informasi yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah, menentukan relevansi materi tertentu dengan pertanyaan atau masalah yang sedang diselidiki, merekam data bibliografi lengkap dari sumber, mengatur data yang dikumpulkan di bawah kategori yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari, dan meringkas informasi terkait fakta penting, kutipan, dan pertanyaan pada kartu catatan. Contohnya, pengorganisasian data, pertimbangan studi yang menyelidiki aktivitas sehari-hari yang terjadi di ruang sekolah dasar abad ke-19. Seorang peneliti mungkin mengatur fakta-faktanya di bawah kategori seperti mata pelajaran yang diajarkan, kegiatan belajarnya, kegiatan bermainnya, dan aturan kelasnya. Selanjutnya, langkah terakhir yang terlibat dalam penelitian sejarah yaitu mengevaluasi sumber-sumber sejarah. Peneliti sejarah harus mengambil sikap kritis terhadap setiap dan semua sumber yang dia ulas. Seorang peneliti tidak pernah bisa yakin tentang keaslian dan keakuratan sumber sejarah. Ada pertanyaan kunci untuk setiap sejarah. Yang pertama, apakah dokumen ini benar-benar ditulis oleh penulis yang seharusnya? Yaitu, apakah itu asli? Yang kedua, apakah informasi yang terkandung dalam dokumen ini benar? Apakah akurat? Pertanyaan pertama mengacu pada apa yang kita kenal sebagai kritik eksternal, dan pertanyaan kedua mengacu pada kritik internal. Kritik eksternal. Kritik eksternal mengacu pada keaslian setiap dan semua dokumen yang peneliti gunakan. Peneliti yang terlibat dalam penelitian sejarah ingin mengetahui apakah dokumen yang mereka temukan benar-benar disiapkan oleh penulis dokumen tersebut atau tidak. Mengenai kritik eksternal, beberapa pertanyaan perlu ditanyakan dalam upaya mengevaluasi keakuratan dokumen dan kebenaran penulisnya. Yang pertama berkenaan dengan penulis dokumen. Apakah penulis hadir pada acara yang dia selenggarakan? Dengan kata lain, apakah dokumen tersebut merupakan sumber primer atau sumber sekunder? Seperti yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, sumber primer lebih disukai daripada sumber sekunder karena biasanya dianggap lebih akurat. Selanjutnya, berkenaan dengan isi dokumen.
Apakah isinya masuk akal? Yaitu mengingat sifat peristiwa yang dijelaskan, apakah tampak masuk akal bahwa peristiwa itu bisa terjadi seperti yang ia gambarkan. Selanjutnya ada kritik internal. Setelah peneliti yakin bahwa dokumen sumber itu asli, mereka perlu menentukan apakah isi dokumen itu akurat. Ini melibatkan apa yang dikenal sebagai kritik internal, baik keakuratan informasi yang terkandung dalam dokumen maupun kebenaran penulisnya perlu dievaluasi. Kritik eksternal berkaitan dengan sifat atau keaslian dokumen itu sendiri, sedangkan kritik internal berkaitan dengan apa yang dikatakan dokumen itu. Mungkinkah apa yang dikatakan penulis benar-benar terjadi? Akankah orang-orang pada saat itu berperilaku seperti yang mereka gambarkan? Mungkinkah peristiwa terjadi seperti ini? Apakah data yang disajikan atau catatan kehadiran, angka anggaran, nilai tes dan sebagainya masuk akal? Namun, perhatikan bahwa peneliti tidak boleh mengabaikan pernyataan sebagai tidak akurat hanya karena kemungkinannya kecil. Peristiwa yang tidak mungkin benar-benar terjadi. Yang harus ditentukan oleh para peneliti adalah apakah peristiwa tertentu mungkin telah terjadi meskipun kemungkinannya itu kecil. Selanjutnya ada keuntungan riset sejarah. Keuntungan utama dari riset sejarah adalah bahwa hal itu memungkinkan penyelidikan topik dan pertanyaan yang tidak dapat dipelajari dengan cara lain. Selain itu, penelitian sejarah dapat menggunakan bukti yang lebih luas daripada kebanyakan metode lain dengan kemungkinan pengecualian penelitian etnografi dan studi kasus. Dengan demikian, ini memberikan alternatif dan mungkin sumber informasi yang lebih kaya tentang topik tertentu yang juga dapat dipelajari dengan metodologi lain. Selanjutnya ada kerugian riset sejarah. Kerugian dari penelitian sejarah adalah bahwa tindakan yang digunakan dalam metode lain untuk mengendalikan ancaman terhadap validitas internal sama sekali tidak mungkin dilakukan dalam studi sejarah. Batasan yang diberlakukan oleh sifat sampel, dokumen, dan proses instrumentasi atau analisis konten cenderung berat. Peneliti tidak dapat memastikan keterwakilan sampel. Mereka juga tidak dapat memeriksa keandalan dan validitas. Kesimpulan yang dibuat dari data yang tersedia bergantung pada pertanyaan yang dipelajari. Baik, selanjutnya saya ambil alih. Saya Mira Rosa Sintiawati akan menyampaikan metode atau pendekatan selanjutnya dari penelitian kualitatif, yaitu teori dasar atau grounded theory. Grounded theory atau teori dasar ini merupakan metode penelitian kualitatif. Penelitian teori dasar dirancang untuk mengembangkan teori fenomena sosial berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian, sehingga teori dasar ini sering dikatakan berakar pada sosiologi. Dari analisis data secara induktif, peneliti menyusun konsep, kemudian membentuk teori dengan mengusulkan hubungan yang masuk akal di antara konsep. Berbeda dengan penelitian pada umumnya yang dimulai dengan kerangka hipotesis dan teori untuk mengumpulkan dan menganalisis data, metode teori dasar ini digunakan untuk menghasilkan teori dari atau melalui pengumpulan dan analisis data. Grounded teori ini dikembangkan pada tahun 1960-an oleh Barney Glaser dan Anselm Strauss. Adapun tujuan dari grounded theory research ini adalah untuk secara induktif membangun sebuah teori tentang fenomena, di mana teori tersebut diciptakan setelah proses pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya ada desain penelitian grounded theory. Salah satu ciri penting yang membedakan grounded theory dari jenis penelitian kualitatif lainnya adalah dari desain penelitiannya. Pada grounded theory research, konsep penting muncul selama pengumpulan dan analisis data, dan peneliti harus tetap berpikiran terbuka untuk mengenali dan menerima konsep ini. Oleh karena itu, proses penelitian harus bersifat fleksibel untuk memungkinkan konsep atau wawasan baru tadi untuk memandu dan menjadi acuan dari pengumpulan dan eksplorasi data lebih lanjut.
Di mana misalnya peneliti menemukan data atau konsep baru yang diperoleh dari wawancara sampel kedua. Mau tidak mau, peneliti menjadikan konsep baru tersebut untuk dieksplorasi lebih lanjut pada pengumpulan data atau wawancara berikutnya pada sampel yang berbeda. Berikut ini adalah poin penting dari desain penelitian teori dasar. Yang pertama ada menulis memo, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengambilan sampel teoritis, yang kelima perbandingan konstan dengan pengkodean, dan yang terakhir perolehan teori konseptual. Yang pertama ada menulis memo. Menulis memo ini bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah studi ini sistematis dan fleksibel. Peneliti bertanggung jawab untuk menyimpan catatan rinci dalam bentuk memo, di mana peneliti mendokumentasikan pengamatan di lapangan, ide dan metode, pemikiran dan keputusan analitis, dan juga refleksi pribadi. Penulisan memo ini dimulai pada saat identifikasi fenomena yang menarik atau pada saat penentuan fenomena yang akan diteliti dan berlanjut selama penelitian sampai dengan selesai. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Pada penelitian umumnya, peneliti mencari dan membaca literatur terlebih dahulu sebelum melangkah ke pengumpulan dan analisis data. Namun, pada grounded theory research ini, sesuai saran dari pencetus, mencari dan membaca literatur terkait penelitian sebaiknya ditunda untuk menghindari terbentuknya pengembangan gagasan sebelum pengumpulan data. Karena peneliti akan cenderung terpagari oleh pengembangan gagasan dan akan kurang menelaah atau kurang peduli pada data yang akan dikumpulkannya. Karena kembali lagi pada karakteristik utama dari grounded theory, di mana penelitian ini membentuk suatu teori dari pengumpulan dan analisis data, sehingga tinjauan pustakanya itu dilakukan saat teori mulai terbentuk. Lalu selanjutnya pengumpulan data. Setelah fenomena diidentifikasi sebagai topik yang akan diteliti, maka pengumpulan data dimulai dengan mencari tempat di mana masalah itu terjadi dan meninjau dokumen-dokumen terkait fenomena tersebut, mengamati dan berbicara dengan orang-orang yang terlibat melalui suatu wawancara. Oleh karena itu, penelitian ini dimulai dengan purposive sampling, di mana peneliti memilih sampel dalam populasi secara non-random untuk memperoleh data secara logis dan dapat dianggap mewakili populasi. Kemudian pengambilan sampel teoritis. Seperti yang telah disampaikan oleh Glasser dan Strauss, pengambilan sampel teoritis ini adalah proses untuk menghasilkan teori. Pengambilan sampel teoritis dicapai dengan mengumpulkan, mengkode, dan menganalisis data secara bersamaan, bukan secara berurutan. Peneliti terus menambah sampel sampai dia memiliki cukup data untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam konteks atau situasi yang diteliti. Ketika peneliti merasa puas di mana tidak ada konsep baru yang muncul dan tidak ada informasi baru, nah barulah keputusan dibuat, titik kejenuhan teoritis telah dicapai, dan pengumpulan data berakhir. Lalu perbandingan konstan dengan pengkodean. Perbandingan konstan adalah proses di mana kategori di seluruh data dibandingkan terus-menerus sampai tidak ada lagi variasi yang terjadi. Perbandingan konstan menggunakan pengkodean adalah sarana untuk menghasilkan teori. Teori yang dihasilkan tidak secara eksplisit mencari kemampuan untuk digeneralisasikan, melainkan peneliti mencari kejenuhan teoritis, yaitu tidak ada data lebih lanjut yang akan memodifikasi teori. Sedangkan tujuan dari pengkodean itu sendiri adalah untuk membongkar data menjadi potongan-potongan yang dapat dikelola untuk memfasilitasi pemahaman tentang fenomena yang dimaksud. Dalam teori dasar atau grounded theory ada 3 jenis pengkodean utama, yaitu pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan pengkodean selektif. Yang pertama, pengkodean terbuka.
Pada pengkodean terbuka ini, data dipecah berdasarkan apa yang ditanyakan. Misalnya dari apa, di mana, bagaimana, kapan, berapa banyak, dan lain-lain. Data yang serupa dikelompokkan bersama dan diberi label yang sama. Kemudian pada pengkodean aksial ini dirancang untuk menyatukan kembali data yang dipecah dalam pengkodean terbuka. Dalam pengkodean aksial ini juga mengembangkan koneksi atau kata hubung antara kategori dan subkategori. Lalu selanjutnya pengkodean selektif. Kategori yang telah dipilih sesuai kerelevansiannya terhadap suatu fenomena yang diambil dikembangkan untuk membangun kerangka teoritis. Tujuannya adalah untuk menyatukan kategori menjadi teori keseluruhan. Lalu setelah itu barulah peneliti akan menemukan suatu teori. Lalu terdapat 3 jenis penelitian grounded theory. Yang pertama model asli yang dicetuskan oleh Glaser and Strauss pada tahun 1967. Dalam proses ini ada 2 jenis pengkodean utama. Yang pertama substantif atau pengkodean terbuka, yang kedua teoritis atau pengkodean selektif. Pengkodean substantif dilakukan terlebih dahulu sebelum pengkodean teoritis. Kode-kode substantif dengan sengaja memecah data, sementara kode-kode teoritis dengan sengaja menggabungkannya kembali menjadi satu kesatuan yang terorganisir. Kemudian jenis yang kedua yaitu model sistematis yang direvisi oleh Strauss dan Corbin pada tahun 1990 dan 1998. Model yang direvisi memberikan perbedaan dengan model asli, yaitu adanya pengkodean aksial. Pengkodean aksial ini tidak ada pada model asli atau pada model yang dicetuskan oleh Glaser dan Strauss. Lalu, urutan pengkodeannya ini menjadi yang pertama, substantif atau pengkodean terbuka, yang kedua pengkodean aksial, dan yang ketiga pengkodean selektif. Pada model revisi juga memperbolehkan peneliti untuk melakukan tinjauan pustaka di awal proses penelitian, dengan alasan untuk mengembangkan kepekaan teoritis sebagai bekal peneliti. Sedangkan model asli sengaja menentang peneliti untuk melakukan tinjauan pustaka atau literatur sebelumnya. Terakhir ada model konstruktivis yang dicetuskan oleh Chalmers pada tahun 2006. Dalam model konstruktivis ini terdapat 3 jenis pengkodean. Yang pertama pengkodean terbuka, yang kedua pengkodean terfokus, dan yang ketiga pengkodean teoritis. Pengkodean teoritis di sini berarti menggabungkan konsep-konsep ke dalam kelompok-kelompok. Model konstruktivis juga memperbolehkan peneliti untuk melakukan tinjauan pustaka di awal proses penelitian, dengan alasan dapat mendukung sensitivitas dan kreativitas peneliti yang lebih besar dan juga dapat menemukan hal-hal yang mungkin terlewatkan. Pada model konstruktivis juga menekankan adanya diagram untuk penyajian datanya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian rekan-rekan, semoga bermanfaat. Lalu setiap perwakilan kelompok diharapkan untuk memberikan pertanyaan terkait materi yang telah dibahas kepada kami kelompok 8 melalui personal chat via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.